ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Sudah menjadi berkah. Salam, selamat pagi kepada seluruh jemaat Desa di Pohon Batu dimanapun Anda berada pada pagi ini. Sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah secara online kita di Pohon Batu. Saya harap kita sudah sedia pada pagi ini untuk mengikuti ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih di atas setiap perhatian kita, dan sebelum kita mengikuti acara seterusnya ibadah ini, mari saya pimpin kita di dalam doa syafaat. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang terkenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha mulia, yang kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang lalu. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau ya Bapa, kami tidak dapat melewati setiap langkah hidup kami. Karena karunia dan anugerah-Mu ialah yang membuat kami hidup penuh dengan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami Bapa di atas segala pelanggaran kami, yang kami sedar maupun yang tidak kami sedar ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Bagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa, memuji memuliakan Engkau. Bapa, layakkan kami pada pagi ini Tuhan untuk mengangkat puji-pujian kami dan segala liturgi yang kami lakukan pada pagi ini untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi ini ya Bapa, baik di rumah, baik di tempat kerja mereka Tuhan, baik dimanapun mereka berada, baik dalam perjalanan kemana Tuhan, Engkau menyertai mereka. Dan biar kiranya Tuhan kuasa menyertai dan berkat-Mu menyertai mereka ya Tuhan, agar mereka sentiasa dilindungi dan sentiasa di dalam kuasa penyertaan ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami mengangkat beberapa bahan doa.
Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami selamatkan setiap pribadi itu mereka yang Bapa dimanapun mereka berada, agar mereka sentiasa mengingat Engkau dalam setiap kehidupan mereka, agar mereka sentiasa mengajar hidup mereka Tuhan, hati mereka, iman mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam keadaan kami menghadapi situasi yang sukar ini ya Tuhan, biar kiranya apa yang kami lalui ya Bapa membuat kami lebih matang, lebih cekal, lebih kuat Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan, dalam kami menghadapi cabaran bentuk ibadah yang baru melalui online ini ya Tuhan Yesus Kristus. Oh ya Bapa, Tuhan kami mohon agar Engkau Tuhan mengurapi setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan seluruh pimpinan gereja di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami punya hati yang rindu untuk memuliakan Engkau, untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah Engkau beri pada kami. Biar kami punya komitmen Bapa untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang telah Engkau beri pada kami Bapa. Punya kerinduan Tuhan untuk menjalankan tugas yang telah Engkau beri pada kami ya Bapa, dengan hati yang penuh dengan syukur. Dan biarlah kami Tuhan bersatu dalam iman kami Tuhan. Biar punya kesatuan dalam setiap pribadi kami Bapa, baik kepimpinan umum, baik kepimpinan wira, kepimpinan ibu wanita, kepimpinan pemuda-pemudi, dan juga sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kami serahkan tangan setiap pribadi kami. Engkau satukan kami ya Bapa, agar kami jadi satu tubuh di tempat ini Bapa, agar kami melaksanakan tugas kami, mengikut tugas yang telah diberikan kepada kami ya Bapa. Bapa di surga, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam apapun posisi kami Tuhan, dalam apapun tugas kami ya Bapa, kami lakukan dengan hati yang penuh penyerahan hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, dan tidak mengharapkan apa-apa imbalan ataupun apa-apa Tuhan Bapa dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya hanya untuk melayani Engkau, hanya untuk memuliakan Engkau hidup kami ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk negara kami Malaysia ya Tuhan. Tuhan, kami selalu tangan-Mu dalam kami menghadapi masalah ekonomi akibat daripada wabak COVID ini ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan, agar apapun perencanaan mereka untuk memulihkan ekonomi ini Bapa, biar Engkau yang campur tangannya Tuhan, supaya ekonomi negara itu kembali semula seperti sedia kala. Bapa di surga, Engkau akan memimpin setiap hati mereka Tuhan yang bertanggung jawab di dalam mengurus ekonomi ini Tuhan. Berikan mereka hikmat supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk negara kami Malaysia ya Tuhan, di dalam keadaan politik yang menghadapi masalah ini Tuhan. Kami selalu tangan-Mu Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan. Kami mohon agar apapun yang berlaku dalam negara kami Tuhan, di dalam pimpinan Bapa, di dalam kuasa-Nya Bapa, supaya tidak ada hal-hal yang tidak baik berlaku di negara ini Tuhan, tapi semuanya Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ya tidak lupa mendoakan pelayanan pastor kami di tempat ini, Pastor Joni. Tuhan, terus Engkau Tuhan yang memimpin pelayanan dia di sini ya Tuhan. Apapun pelayanan dia, baik dalam gereja ini, baik di peringkat kuasa, di peringkat interchurch, dan juga di penjara ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan, agar dia dapat melaksanakan tugas pelayanan Tuhan. Dan hikmat, kebijaksanaan, dan Engkau sendiri Tuhan yang bekerja dalam kehidupan ini apa-apa. Banyak jiwa-jiwa Tuhan sembuhkan, jiwa-jiwa tembus ya Bapa, berikan melalui pelayanan ini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Demikian Kau berkati seluruh keluarganya Bapa. Tuhan, kelindungi mereka segala cobaan, segala perkara yang tidak baik, agar mereka dapat melayani kami di tempat ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera kepada Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh ibadah kami pada pagi ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir.
Tuhan kami serahkan tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, baik penyanyi bawa pujian kami, Tuhan Engkau urapi dia Bapa. Urapan yang khusus lewat pujian kami nikmati bersama. Setiap pribadi yang menikmati Tuhan diberkati dan menerima damai sejahtera. Ya Tuhan, Tuhan bikin juga Tuhan Engkau menyampaikan firman-Mu. Tuhan Kau pakai daya Bapa. Karena lewat firman-Mu Tuhan kami diberkati bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami yang kami angkat hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya Rene Wang, selamat hari Bapa kepada semua bapa-bapa. Yeay, bye. Father's Day. Wow, shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Tuhan kita itu sungguh baik. Apapun yang Anda sedang bikin pada masa ini di rumah, biarlah hentikan sebentar. Ambillah tempat duduk yang selesa, kumpulkan keluarga. Marilah kita siap untuk menyembah Tuhan, karena kita percaya Tuhan ada di dalam rumahmu. Dia ada di tengah keluarga kita, ada di tengah keluargamu. Marilah kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan kita yang sungguh besar, mulia, dan agung.
apapun keadaan, yakinlah bahwa kita tetap dalam anugerahnya Bapa kita yang di surga. Saya paham ada juga di antara umat Tuhan yang bersedih pada masa ini dan mempersoalkan berkat Tuhan. Saya ingin mendorong kita semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa pilihan kita hanya satu, terus setia dan mencintai Yesus Tuhan kita. Yes. Tetap cinta Yesus kita. Saudara, mari kita istiharkan lagu ini kepada diri kita sendiri, bahwa saya mau mencintai Tuhan Yesus Kristus. Lihat anak-anakmu, ahli keluarga kamu, ahli keluargamu, dan katakan, keluarga kita akan tetap mencintai Yesus Kristus. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Wow. Oh, yes. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
juga percaya bahwa secara pribadi Engkau akan memberitahu sesuatu kepada kami. Kami percaya itu adalah sesuatu yang akan mendorong kami. Bapa, kami juga bersiap untuk firman. Kami juga bersiap untuk memberi ya Tuhan. Bapa, biarlah setiap perkara yang kami akan lakukan sebentar nanti, Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa, berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa. Semua ini kami serahkan dan kembalikan kemuliaan hanya kepada-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam kasih di dalam Yesus Kristus untuk semua jemaat Tuhan yang dikasihi pada pagi hari ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita sangat bersyukur sebab sekali lagi kita dapat mempelajari bahkan merenung firman Tuhan yang kita kongsikan untuk kita pelajari bersama, dan saya akan membawa kita dengan satu tema firman Tuhan yang berbicara tentang peringatan kepada suami atau peringatan kepada bapa. Ayat firman Tuhan yang terambil daripada 1 Raja-Raja bab 21 ayat pertama sampai 16. Namun saya akan membaca kita dengan pembacaan daripada ayat pertama hingga ayat kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak beberapa lama kemudian setelah peristiwa itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yizril mempunyai kebun anggur yang terletak di sisi istana Ahab Raja Samaria. Ahab berkata kepada Nabot, "Berilah kebun anggurmu itu untuk kujadikan kebun sayur. Aku akan memberimu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayarnya dengan uang senilai harganya." Kata Nabot kepada Ahab, "Tuhan melarang hamba untuk memberikannya harta pusaka nenek moyang hamba kepada tuanku." Maka pulanglah Ahab ke istananya dengan marah dan geram karena kata-kata yang diucapkan Nabot. Orang Yezreel itu kepadanya, "Hamba tidak boleh memberi tuanku harta pusaka nenek moyang hamba itu." Lalu dia berbaring di tempat tidurnya sambil memalingkan mukanya dan tidak mau makan. Yezebel istrinya datang menghampirinya lantas bertanya kepadanya, "Mengapakah hatimu begitu marah sehingga engkau tidak mau makan?" Teks ini menceritakan bagaimana keadaan sebuah keluarga dan menceritakan bagaimana istri atau sang istri yang bertindak bijaksana menegur suami. Teks ini juga kita lihat bahwa istri menegur dengan hal yang berkaitan dengan disiplin atau kehidupan atau perbuatan bahkan kelakuan yang salah. Seperti apa yang kita lihat kepada Ahab. Kita melihat juga bahwa ia memberikan suatu contoh yang tidak boleh dipelajari. Atau contoh yang buruk karena menimbulkan kemarahan, menimbulkan geram, dan punya rencana yang jahat. Maka dengan itu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan wanita untuk dijadikan istri. Hidup untuk saling membantu, saling mengasihi, saling menegur, dan saling mendidik atau terdidik di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita melakukan semuanya itu untuk berkenaan kepada Tuhan. Demikianlah di dalam cerita, dalam pembacaan ayat yang telah kita baca sebentar tadi,
Tuhan menegur Ahab melalui istri, melalui Elia juga, di mana apa yang terjadi pada akhir perbuatan Ahab itu adalah dia membunuh. Saudara jemaah yang dikasihi Tuhan, kita percaya, kita mensyukuri karena kita masih boleh menikmati kekuatan dan hidup yang diberikan Tuhan. Maka sesuai dengan hari ini saudaraku adalah kita menyambut Hari Bapa seluruh dunia. Dan kepada bapak-bapak yang diberkati yang ada di sini, bahkan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar mengapa suami atau setiap bapak harus diperingatkan. Terutama diperingatkan lewat firman Tuhan. Yang pertama kita pelajari, kenapa suami harus diperingatkan? Karena ketika suami tidak setia kepada istri, kalau mungkin saja kepada anak-anak, atau tidak setia di dalam sebuah keluarga. Nah, ini kita lihat di dalam Injil Matius 2 ayat 14. Yusuf pun bangun. Pada malam itu juga dia membawa anak itu dan ibunya ke Mesir. Ayat firman Tuhan ini berbicara tentang pada waktu Yusuf dan Maria mendengar kabar di mana mereka mendengar berita buruk daripada Raja Herodes yang mengancam bahkan membunuh anak di bawah 2 tahun. Dan ini terjadi pada waktu kehidupan Yesus sebagai bayi. Oleh itu saudaraku, kita melihat sang suami yang sudah tidak setia dengan istrinya. Karena pada waktu itu dan pada mulanya istrinya itulah yang telah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui keluarga ini. Dan secara langsung Yusuf sebagai suami harus setia. Bukan saja setia kepada istri, tetapi harus setia kepada apa yang didengar oleh istri. Karena yang didengar oleh istri atau Maria itu adalah daripada Tuhan. Nah, kita melihat di sini saudara, mungkin pada waktu mereka mendengar kabar tentang apa yang dilakukan oleh Herodes, Yusuf tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Maria. Yusuf tetap dengan pendiriannya untuk berjalan. Kalau kita lihat bahwa pada malam itu juga, ini berarti suami atau Yusuf tidak sabar menunggu waktu siang. Karena kalau dia melihat, kalau dia merasa setia mengasihi istri dan anaknya yaitu Yesus Kristus itu, kalau kita lihat bahwa perjalanan pada waktu malam begitu sulit berbanding berjalan pada waktu siang. Dan demikianlah yang terjadi pada keluarga ini yang dipimpin oleh suami yang bernama Yusuf. Dan Yusuf, kenapa dia tidak setia? Karena dia takut dengan apa yang terjadi. Dia takut anaknya dibunuh. Nah, saudara, inilah peringatan kepada suami-suami atau bapak-bapak yang digelar bapak. Kenapa kita diperingatkan adalah yang pertama, tidak setia kepada istri. Yang kedua adalah ketika suami bertingkah lakunya merenggangkan kebahagiaan keluarga. Kadang-kadang suamilah yang dikatakan bahwa ketua kepala keluarga, sehingga tidak mendengar apa yang dikatakan oleh sang istri. Justru apa yang terjadi dan apa yang berlaku saudara, suami yang merenggangkan kebahagiaan keluarga atas sebab tingkah lakunya yang tidak baik. Ini kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 3. Mereka melarang orang berkawin dan menegah orang memakan makanan yang telah dijadikan Allah.
untuk diterima dengan syukur oleh orang yang beriman dan mengetahui ajaran yang benar. Yang pertama, kita lihat di sini bahwa sebahagian mereka mencegah atau melarang makanan yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7, suami, kamu juga hendaklah hidup bersama istrimu dengan sikap mengerti. Berilah penghormatan kepada istri sebagai kaum yang lebih lemah dan sebagai rakan pewarismu yang sama-sama menerima kasih karunia hidup. Dengan demikian doamu kepada Allah tidak akan terhalang. Mungkin bahkan benar seperti apa yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini. Ada banyak suami-suami yang berdoa, tetapi doanya masih belum dikabulkan oleh Tuhan atas sebab sikap yang tidak menghormati kepada istri, termasuk anak-anak. Yang ketiga, kita melihat bahwa apakah peringatan yang baik kepada suami. Pada waktu suami atau ketika suami melalaikan kewajibannya sebagai suami atau imam di dalam keluarga. Dalam 1 Korintus 3 ayat 18 hingga 19. Rasul Paulus berkata, janganlah menipu diri. Jika sesiapa dalam kalanganmu menganggap dirinya bijak berdasarkan penilaian dunia, dia harus menjadikan dirinya bodoh di mata dunia, supaya dia benar-benar bijak. Karena apa yang dipandang dunia sebagai kebijaksanaan sebenarnya kebodohan di mata Allah. Telah tersurat, Allah memerangkap orang bijak dengan kebijakan mereka sendiri. Nah, kita memberi kesimpulan di dalam ayat ini berbicara tentang orang yang dikatakan suami telah melalaikan kewajibannya. Kewajibannya dia lalaikan sebab dia menipu diri sendiri. Dia menganggap dirinya sendiri bijak. Saudara, kita melihat apakah hanya golongan suami-suami yang bijak? Saya percaya bukan saja istri yang bijak, tetapi ada juga di kalangan anak-anak kita yang lebih bijak. Dalam sudut pandang yang lain bahwa jika kita melakukan setiap hal dengan cara yang baik, maka kita dikatakan bukan menipu diri sendiri. Nah, di dalam ayat 1 Korintus pasal 3 ayat 18 hingga 19 ini berbicara bahwa kebijakan kita adalah suatu kebodohan di mata Allah jika kita melalaikan kewajiban kita. Sebagai bapak kepada anak-anak, suami kepada istri, supaya kita harus hindari penipuan diri, pembohongan, karena semua itu berdasarkan kepintaran kita sebagai kepintaran yang ada di dalam kehidupan kita. Kita haruslah memakai kepintaran atau kebijaksanaan daripada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Selain daripada itu, saudaraku, mengapa kita tidak lalai untuk melakukan kewajiban kita terhadap istri atau anak-anak kita? Dalam Efesus 6 ayat 4. Kamu, Bapa, janganlah sakitkan hati anak-anak, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Selain itu, kita melihat bahwa ini perkara yang harus kita hindari, harus kita jauhi. Dan suatu peringatan yang tegas oleh Paulus supaya setiap suami, setiap bapak haruslah menyenangkan hati anak-anak kita. Satu contoh, apabila kita berjalan sebagai suami, baik bekerja, baik ke bandar atau ke pekan, dengan waktu pulangnya kita, maka kita disambut dengan begitu sukacita oleh anak-anak kita. Dan mereka mengatakan bahwa, Bapak,
Mereka sangat sayang dengan kita. Dan mari supaya kita melakukan respon yang baik. Bukan saja kita sayang kepada mereka dan membiarkan mereka untuk tidak dididik dengan firman Tuhan. Tapi ternyata di dalam ayat ini Paulus menyarankan supaya kalau kita menyenangkan anak-anak kita itu tidak cukup, tetapi kita mau memelihara mereka dengan didikan nasihat Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, menjadi suatu peringatan kepada sang suami. Ketika suami tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya bukan saja sang suami, tetapi setiap orang yang percaya, bahkan yang akan percaya kepada Tuhan, supaya ini menjadi suatu peringatan kepada kita jika kita tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14, saudara-saudaraku, kami menyeru kamu, berilah amaran kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Tetapkanlah hati orang yang takut. Tolonglah orang yang lemah dan bersabar terhadap mereka. Akibat daripada suami yang tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan adalah dia selalu melanggar perintah atau peraturan Tuhan. Sudah nyata apa yang diberikan oleh Paulus di sini. Berilah amaran kepada mereka. Ini pun suatu peringatan keras. Peringatan tegas dan berat bagi kita. Jika kita tidak mendengar firman Tuhan. Bahkan jika kita melanggar peraturan Tuhan. Maka dengan itu saudara, apa yang harus kita buat? Kita harus berbaliklah daripada jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan itu benar dan adil. Karena jalan Tuhan itu kasih. Dan inilah yang membuatkan kita dipersatukan. Sehingga sebuah keluarga itu memiliki salam, damai daripada Tuhan karena ada kasih Tuhan. Ini menjadi satu peringatan yang terbaik bagi kita. Karena mengasihi itu adalah suatu tujuan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang menyatakan kesalahan yang telah dilakukan oleh sang suami atau sang bapa. Saudara, kita melihat ada beberapa contoh. Yang pertama adalah keserakahan Ahab. Seperti di dalam pembacaan kita. Keserakahan Ahab adalah ditegur oleh istrinya yang bernama Yezebel. Dalam ayat 7 daripada 1 Raja-Raja pasal 21. Kata Yezebel istrinya kepadanya atau kepada Ahab, bukankah engkau yang sekarang memerintah kerajaan Israel? Bangunlah, makanlah, dan senangkanlah hatimu. Aku akan memberikan kepadamu anggur Nabot orang Yezreel itu. Kalau kita melihat bahwa istri itu adalah pendamping dan penolong. Jika mungkin tidak ada Yezebel di samping Ahab pada ketika itu, sudah tentunya atau sepertinya Ahab mau bunuh diri atau mau mati rasanya. Sehingga apa yang berlaku kepada dia, dia memalingkan muka daripada Tuhan. Tidak mau dihibur oleh orang lain. Dia menyendiri di tempat atau di bilik atau di kamarnya. Apa yang dia buat? Dia tidak makan. Ini bukan soal puasa, tetapi kemarahannya yang begitu tinggi sekali kepada Nabot. Oleh itu saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh Ahab sebagai suami kepada Yezebel yang menegurnya tentang apa yang telah berlaku. Karena kalau kita melihat sebelum daripada ayat yang telah kita baca sebentar tadi saudara, keinginan Ahab untuk memiliki kebun anggur Nabot.
Dan apa yang terjadi? Bila keinginan begitu tinggi dan tidak terlayan atau dilayan oleh orang lain, maka kemarahan yang keterlaluan itu sehingga terjadi depresi atau tekanan yang berat. Tetapi saudara, kita melihat dalam ayat 7 sebentar tadi. Istri Ahab, yaitu Yezebel, dipakai Tuhan untuk menegur suami. Oleh itu saudara, walaupun kita lihat nampak istri kita begitu selambah, sangat sederhana, mungkin tidak ada apa-apa, tetapi ingat, Tuhan pakai, Tuhan pergunakan istri kita untuk menegur kita sebagai suami. Yang kedua, contoh dalam Alkitab, karena keserakahan akan membawa kepada kematian. Ini terjadi pada waktu Yosua memerintahkan tentara Israel atau bangsa Israel untuk menawan kota Ai. Kalau kita melihat bahwa kota Ai itu adalah hanya kota yang kecil. Tetapi apa yang terjadi? Dengan singkat saudara, bahwa bangsa Israel terpukul kalah oleh orang-orang di kota Ai. Apa yang menyebabkan atau apa yang membuatkan mereka terpukul kalah? Kita lihat di sini saudara, kita membaca daripada Yosua bab 7 ayat 16 hingga 26. Tapi di dalam ayat 19 kita baca firman Tuhan dan perhatikan seperti ini. Kata Yosua kepada Akan, anakku, muliakanlah Tuhan Allah Israel dan akuilah segala kesalahanmu. Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau lakukan. Jangan sembunyikan hal itu kepadaku. Ayat 20. Jawab Akan kepada Yosua, memang benar. Aku telah berdosa terhadap Tuhan Allah Israel. Inilah yang kulakukan. Ayat 25. Kata Yosua, mengapa engkau mendatangkan kesusahan kepada kami? Tuhan pun akan mendatangkan kesusahan kepadamu hari ini. Lalu semua orang Israel merejamnya. Semuanya dibakar mereka habis dengan api dan dilempar mereka dengan batu. Dalam cerita ini saudaraku, Akan dalam kehidupannya berakhir begitu tragis sekali. Karena kita melihat bahwa apa yang disuruh oleh Tuhan melalui Yosua, Yosua menyuruh melalui pimpinan Akan juga pada ketika itu. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Akan itu adalah menyusahkan seluruh bangsa Israel sehingga mereka terpukul kalah atas sebab mencuri. Atas sebab tidak jujur, tidak amanah di dalam kehidupannya, tidak amanah di dalam pekerjaannya. Kembali kepada kita sebagai suami atau sebagai bapak. Mari supaya kita harus bertindak jujur, bertindak amanah, bertindak telus kepada keluarga kita, kepada istri atau anak-anak kita. Karena kalau kita tidak berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, maka kasihilah, kita harus amanah, bertanggung jawab terhadap pelayanan Tuhan. Begitulah yang terjadi kepada Akan. Nah, kita melihat di sini bahwa saya melihat mempelajari daripada keserakahan Akan ini. Apa yang dia buat adalah walaupun dia mengakui kesalahan dia, tetapi semuanya sudah terlambat. Bahkan perbuatannya disengajakan. Oleh itu saudara jemaat yang kasih Tuhan, kepada suami-suami yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini, kalaulah itu suatu perbuatan yang tidak baik, tidak perlu kita melakukannya dengan sengaja. Karena akibat dari perbuatan itu boleh membawa kepada kematian. Mungkin secara rohani
rohani kita tidak boleh maju. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan tidak boleh bertumbuh. Atas sebab selalu tidak telus, tidak amanah, bahkan tidak jujur dalam melakukan sesuatu dalam pekerjaan Tuhan. Termasuk melayani, memelihara, melindungi, menjaga anggota keluarga kita. Yang ketiga, kita belajar daripada keserakahan Yudas telah membunuh dirinya sendiri. Ini kita lihat di dalam Injil Matius 27 ayat 3 hingga 5. Apabila Yudas mengkhianatinya, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, dia menyesali perbuatannya, lalu mengembalikan 30 keping uang perak ke hadapan ketua-ketua imam dan tua-tua. Yudas berkata, "Aku berdosa menyebabkan tumpahnya darah orang yang tidak bersalah." Kata mereka, "Apa kami peduli? Tangani sendiri." Yudas pun mencampakkan kepingan-kepingan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi menggantungkan diri. Nah, dalam cerita ini saudara, kalau kita melihat dan mendengar cerita kehidupan Yudas, maka contoh Yudas ini harus tidak berlaku kepada setiap jemaat Tuhan. Atas sebab satu, Yudas adalah seorang pengkhianat. Berarti sikapnya sangat terburuk, sikapnya yang tidak boleh menjadi teladan kepada orang lain. Walaupun dalam ayat ini berbicara, dia menyesal perbuatannya. Dengan tindakannya seolah-olah penyesalannya itu terlihat. Dia membuang uang 30 keping perak di depan imam-imam atau tua-tua, bahkan di dalam bait Allah. Apakah tindakannya itu benar? Apakah tindakannya itu membuatkan dia bersukacita, senang, ada kebahagiaan setelah Yesus dijatuhi hukuman mati? Pada akhirnya saudara, Yesus tergantung di atas kayu salib, bahkan mati di atas kayu salib atas perbuatan Yudas. Nah, kita lihat di sini, Yudas sadar sesudah berbuat salah. Bukankah kebanyakan orang masa kini, sebelum dia sadar daripada perbuatannya, dia sudah berbuat dosa, dia sudah melakukan kesalahan. Ini yang dikatakan menyesal, tapi sudah terlambat. Penyesalan Yudas diakhiri dengan kematian. Dia menggantungkan dirinya. Dalam Alkitab berbicara bahwa dia menggantungkan dirinya lalu jatuh sehingga perutnya terburai atau terbelah. Bukankah itu suatu kematian yang ngeri sekali? Kalau kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita lihat bahwa apa yang terjadi jika kita tidak menjaga hati kita. Jagalah hati kita. Karena hati kita seperti barang yang berharga. Kita haruslah menjaga keluarga kita. Karena keluarga kita seperti permata. Jagalah diri kita. Karena daripada diri kita lah nampak atau kelihatan kebaikan. Kita haruslah jaga jemaah kita. Atau jaga gereja kita. Karena disitulah jemaah atau gereja kita diberkati dan memberkati. Kita juga harus menjaga pelayanan kita. Karena pelayanan kita itu menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah kita harus jaga hidup kita. Karena hidup kita haruslah punya iman di dalam Yesus Kristus. Oleh itu saudaraku, apa yang berlaku? Kenapa kita diperingatkan dengan firman Tuhan ini? Terutama kepada
wahai sang suami atau sang bapak. Pada pagi hari ini, semuanya itu bermula daripada sikap hati kita. Seorang hamba Tuhan menulis, dia berkata bahwa suami atau bapak memiliki peranan yang unik dan sangat penting terhadap keluarganya. Karena ia tidak cukup sekadar hadir, tetapi ia harus terlibat secara aktif dalam proses penjagaan keluarga. Inilah suami yang bertanggung jawab. Oleh itu saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mendorong kita, memberi kekuatan kepada kita. Mari supaya kita pelajari apa yang diperingatkan Tuhan. Dan kita melihat bahwa jika kita tidak mendengar, bahkan melakukan segala kelakuan yang tidak baik daripada firman Tuhan, maka terjadi sesuatu perkara yang buruk di dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oleh itu, saya mengajak saudara tunduk kepala, kita berdoa untuk doa penutup, dan saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mensyukuri segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu memimpin kami, bahkan memberkati kami. Kami berdoa secara khusus pagi hari ini Tuhan, kiranya firman-Mu itu dapat tinggal bahkan duduk di dalam setiap hati kami, supaya kami memiliki Allah, memiliki kekuatan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab firman-Mu selalu menyertai kami. Kiranya firman Tuhan memimpin kami ke dalam jalan Tuhan, kepada jalan Tuhan yang benar. Karena firman Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Itulah iman kami kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang telah bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, bahkan yang tidak bersempat atas beberapa sebab, mungkin mereka dalam keadaan yang sibuk, sakit, atau bekerja, atau dimanapun mereka berada ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa bersama-sama, supaya diberkatilah setiap jemaat Tuhan, agar pada hari-hari akan mendatang kami berkesempatan untuk bersama melayani Tuhan, bahkan mendengar firman-Mu. Kami berdoa juga bagi setiap jemaat Tuhan yang bergelar bapak-bapak atau suami, supaya berkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, baik itu secara jasmani dan juga secara rohani, supaya dapat melayani Tuhan dengan baik, tidak terhalang dengan apapun pelayanan dan aktiviti-aktiviti, supaya mereka diberkati melalui kehidupan mereka bersama dengan keluarga ataupun anak-anak mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, supaya setiap suami atau setiap bapak diberkati mereka Tuhan, agar mereka menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun mereka berada. Haleluya. Kami mensyukuri Tuhan karena perlindungan-Mu daripada ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dan sebelum kami Tuhan menutup acara ini pada pagi hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati kami pada hari-hari depan ini, untuk kami melakukan atau melaksanakan aktiviti ataupun pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan terus memberkati. Haleluya. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.